Meski telah menjadi tersangka pembunuhan berencana, Putri Chandrawati tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Hal tersebut menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Putri Chandrawati yang ditetapkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J tidak ditahan. Putri yang telah menjalani pemeriksaan polisi sebanyak 2 kali ini hanya dikenai wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengaku telah mengajukan penangguhan penahanan. Sementara Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto, masih mempertimbangkan pengajuan penangguhan penahanan Putri tersebut. Tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu BC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan. Tidak dijebloskannya Putri ke ruang tahanan menuai ragam tanggapan, salah satunya dari Melanie Subono. Dalam kutipan yang diunggah, Melanie menyebut Putri tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan. Kemudian ia membandingkan dengan kasus lain yang saat itu memiliki anak kecil tapi tetap ditahan. Sementara sejumlah pakar hukum berpandangan penangguhan penahanan Putri merupakan perlakuan yang tidak adil, sebab seharusnya Putri ditahan terlebih dahulu baru mengajukan penangguhan penahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pihak mengkritisi tidak ditahannya Putri Chandrawati walau sudah menjadi tersangka pembunuhan berencana. Apakah sudah sesuai aturan dan keadilan? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto dan Irma Huta Barat dari Serikandi Indonesia Bersatu. Selamat sore Pak Aan dan juga Bu Irma. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Bu Irma. Apa kabar? Kabar baik, Ibu Irma. Saat ini Putri Chandrawati hanya wajib lapor dan dicekal ke luar negeri. Alasannya salah satunya karena memiliki balita. Tanggapan Anda? Kita tidak perlu Putri dicekal, kita perlu dia ditahan. Karena apabila Kapolri bersungguh-sungguh ingin memperbaiki citra polisi dan juga menerapkan equality before the law, tidak perlu lagi dibuat dalih-dalih untuk menjustifikasi tindakan yang mengistimewakan Putri. Dan kita tidak boleh lupa, dia adalah terkena 340. Dia pernah memberikan laporan palsu. Dia berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia bersama-sama dengan Ferdi. Ada 2 loh laporan palsunya. 1 mengenai pelecehan seksual, 2 mengenai pembunuhan berencana yang itu omong kosong. Lalu di SP3 oleh Kapolri. Jadi fakta bahwa ia seorang pembohong itu kan belum lekang. Lalu kemudian ada yang namanya alasan kemanusiaan. Apakah menghilangkan nyawa orang dengan semena-mena itu berperi kemanusiaan? Yang dia lakukan bersama suaminya itu sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Bukan hanya menghilangkan hak yang paling hakiki dari seorang manusia, menghilangkan nyawanya, tetapi juga menambahkan dengan fitnah yang terus dinarasikan hingga sekarang ini. Jadi kita ini kalau bicara kira-kira lah, ya. Kalau soal dia punya anak, pertanyaan saya apakah dia masih menyusui? Tadi Melanie Subono sudah memberikan contoh yang banyak sekali betapa tidak adilnya kita memperlakukan tahanan-tahanan yang lain karena mereka menjadi tersangka. Walaupun pasalnya tidak pernah ada yang seberat Putri Chandrawati. Dan itu perlu diingat dari semua contoh yang diberikan oleh media dan oleh teman-teman di medsos, belum pernah ada yang 340 pembunuhan berencana. Dari sisi hukuman saja nanti mungkin beliau bisa menjelaskan, Bapak Ahli Hukum Pidana, tidak ada ancaman yang lebih mengerikan daripada pembunuhan berencana. Dan itu adalah kejahatan yang paling mengerikan di muka bumi ini, mengambil nyawa seseorang dengan sengaja. Yang tujuannya sekarang sedang dikarang-karang.
Oh, membunuh karena ada pelecehan seksual, oh salah, di SP3-kan. Membunuh karena dia ada kekerasan seksual, sudah salah, di Duren 3, di SP3, lalu kemudian pindah tempat. Nah, jadi orang yang mempermainkan hukum dan melecehkan hukum tidak bisa bicara soal pelecehan seksual menurut saya. Ya, Pak Aan, apakah alasan Putri Chandrawati tidak ditahan karena masih memiliki balita ini bisa diterima, padahal ancaman hukumannya di atas 5 tahun? Ya, saya memandangnya memang ini penuh dengan diskriminasi ya. Kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain, ini yang menciptakan equality before the law, kita itu masih jauh begitu. Apalagi ini kan menjadi tantangan, tantangan bagi Polri untuk memperbaiki citra. Benar Mbak Irma tadi sampaikan. Maka dari itu saya memandang bahwasannya kalau menurut pada pasal 21 dari KUHP, di sana itu kan ada keadaan yang seharusnya secara objektif penyidik itu bisa melakukan penahanan terhadap tersangka gitu. Yang pertama adalah karena kekhawatiran bahwa tersangka itu atau terdakwa itu melarikan diri. Nah, ini nggak cukup hanya dengan dengan membuat sebuah dilarang ke luar negeri ya. Ini kan seolah-olah ini sudah dilakukan upaya penegakan hukum dengan tidak boleh ke luar negeri. Tapi persoalannya masyarakat memandang nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Ini masalahnya adalah dengan ada di dalam negeri saja bisa menimbulkan kerusakan barang bukti, dan apalagi saat ini adalah obstruction of justice-nya itu sangat kental dalam kasus ini. Ini kan mengakibatkan equality before the law tadi tidak terpenuhi dalam hal ini. Nah, sehingga apapun, baik kesehatan, kemudian soal anak, ini sudah banyak kasus yang seperti itu. Kalau kita ke LP wanita itu, bahkan anak-anak itu banyak di sana. Mereka tidak salah, tapi karena kemanusiaan ya ikut ke sana, begitu. Ada perlakuan khusus lah. Baik, memang saat ini sejumlah pihak juga ini membanding-bandingkan bahwa ternyata Putri ini seperti memiliki hal yang istimewa karena tidak ditahan. Padahal sejumlah kasus lainnya ada beberapa di antaranya wanita termasuk public figure yang terpaksa harus menjalani hukuman di balik terali besi meskipun memiliki anak kecil. Kita simak Bapak dan juga Ibu informasi berikut ini. Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga saat ini belum ditahan. Hal itu dikarenakan dirinya memiliki bayi yang masih berusia 1,5 tahun. Berbeda nasib dengan Putri Chandrawati, sebelumnya ada banyak wanita dan beberapa artis yang tidak seberuntung Putri Chandrawati. Para wanita tersebut tersangkut kasus hukum dan memiliki anak yang masih bayi, namun mereka tetap ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Sebut saja mendiang Vanessa Angel. Vanessa ditahan akibat terkena kasus penyalahgunaan psikotropika. Ibu anak satu ini ditahan pada tahun 2020 di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saat itu Vanessa Angel meninggalkan anaknya, yakni Galaskai yang berusia 3 bulan. Sementara itu tahun 2012 lalu Angelina Sondakh terlibat kasus korupsi dan terkena sanksi pidana di penjara selama 10 tahun dengan denda sebesar 500 juta rupiah serta subsidiar 6 bulan kurungan. Pada saat itu Angelina Sondakh meninggalkan anaknya yakni Keanu Masaid, Alia Masaid dan Zahwa Masaid. Ia harus berpisah dengan anaknya yang pada saat itu Keanu Masaid masih berusia 2 tahun. Ada juga kisah tentang Baik Nuril, seorang guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban pelecehan seksual. Karena merekam percakapan kepala sekolah yang melecehkan, Nuril dijerat UU ITE karena dilaporkan pelakunya dan langsung ditahan penyidik pada tahun 2017. Setelah proses hukum yang panjang hingga peninjauan kembali dan Mahkamah Agung memutuskan Baik Nuril bersalah, Nuril akhirnya bebas melalui amnesti dari Presiden Jokowi. Ada beberapa kasus tadi yang memperlihatkan bahwa seorang ibu yang punya anak ini juga ternyata mereka tetap ditahan. Nah, saya ke Ibu Irma. Ibu Irma, ini melihatnya seperti apa? Ada apalagi terakhir almarhum Vanessa Angel yang sebenarnya kasusnya hanya psikotropika, tapi tetap ditahan. Ya,
Begini, tadi kan Pak Aan menjelaskan bahwa ini adalah keistimewaan. Tadi Anda berdua mengatakan sepertinya, iya kan? Ini bukan sepertinya, ini terang-terangan. Terang-terangan ada diskriminasi, terang-terangan ada ketidaksamaan di muka hukum. Lalu yang Anda tampilkan tadi ada Vanessa, ada Angelina, itu kejahatannya tidak sesadis yang dilakukan oleh putri dan suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak melakukan obstruction of justice. Yang ketiga, mereka tidak mencoba menyuap atau membayar Baradae 1 miliar, RR 500 juta, lalu juga Kuat dibayar 500 juta. Jadi ini merupakan satu kejahatan yang sangat sadis, masif, dan sangat bejat yang dilakukan itu di terang-terangan di depan mata, tapi kemudian diberi berbagai macam keistimewaan. Saya sudah tidak mau membanding-bandingkan lagi, saya cuma mau menanyakan saja, sebenarnya Pak Kapolri ini sungguh-sungguh nggak ingin mengambil kepercayaan masyarakat? Lalu, apakah sungguh-sungguh ingin memperbaiki citra? Kita sudah mendengar dari mulai Mahfud MD mengatakan ini ada kerajaan Sambo. Semua di kepolisian itu tersandera, karena dia sebagai polisi memegang banyak kartu dari para petinggi-petinggi yang ada di sana. Ini yang sekarang sedang disajikan di depan kita. Bagaimana seorang tersangka dari pembunuhan berencana bisa mendapatkan keistimewaan yang tidak pernah terbayangkan, bahkan bagi seorang yang melakukan kejahatan psikotropika yang tidak merugikan orang, yang seharusnya direhab, bukan ditahan. Saya mau tanya ke Pak Aan, sebetulnya penjara itu penuh dengan orang-orang yang harusnya dimasukin ke rumah rehab ya Pak ya, tetapi tetap ditahan. Ini pertimbangan kemanusiaan dari sisi mana? Karena kalau kita bicara kemanusiaan, kita juga jangan lupa yang utama itu penegakan hukum dulu. Yang sedang kacau balau, yang sedang runtuh, yang sedang terjadi pelecehan di depan mata kita ini terhadap hukum. Penegakan hukumnya belum jalan, kita sudah mau ngomong soal kasihan dia, kasihan anaknya. Bukan berarti saya tidak kasihan dengan anaknya, ditegakkan dulu hukumnya, dia ditahan dulu, baru kemudian kita bicara soal anaknya. Ini kan dibalik. Narasi bagaimana menghibah-hibah bahwa dia itu dengan alasan kemanusiaan, maka mendapatkan keistimewaan yang beragam-ragam. Bukan hanya satu, beragam-ragam. Pada waktu pertama kali diperiksa minta cuti 7 hari, lalu tidak cukup, diperpanjang lagi cutinya 7 hari. Saya baru dengar ada tersangka minta cuti. Jadi hal seperti itu, saya mau tanya ke Pak Aan, kalau minta cuti terus, itu kan alasan untuk tutup mulut. Jangan lupa loh, ini sudah hari ke-55, hampir 2 bulan. Kita ini akan menjadi failed state kalau kita tetap berperilaku seperti ini. Sehingga bahayanya orang nanti nggak percaya lagi kepada hukum. Ya kan? Bisa nggak Pak Aan? Baik. Saya melakukan pembunuhan berencana tapi saya menolak untuk ditahan karena ada kasus yang saya jadikan bandingan. Baik, Pak Aan, bagaimana dengan menjadi presiden? Ya, Pak Aan, bagaimana dengan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Putri Chandrawati, dan apakah dengan mencegah PC tidak berpergian ke luar negeri, wajib lapor 2 kali seminggu, apakah ini juga cukup untuk menjamin PC akan kooperatif? Ya, penangguhan itu kan kalau sudah ada penahanan kan begitu masalahnya. Kan belum ada penahanan kan. Nah, sehingga kan tidak bisa kemudian seperti bahasa Firman tadi ini meminta-minta gitu, meminta-minta sebelum terjadi sesuatu. Nah, seharusnya ditegakkan dulu hukumnya. Perkara nanti dalam pelaksanaan kan ada pembantaran, kan bisa dibantarkan kalau memang ada sesuatu misalnya kesehatan dan sebagainya. Untuk kesehatan ini kan seharusnya juga Polri punya tim independen atau kedokteran polisi sendiri yang bisa memeriksa gitu. Ini betul-betul sakit atau tidak. Nah, seharusnya itu ditegakkan. Ini kan sudah lama ada cuti dan sebagainya, yang seharusnya itu tidak ada dalam istilah hukum acaranya. Cuti itu kan hanya pegawai, ini kan bukan konteks pegawai gitu ya. Nah, jadi ini jangan menjadi sebuah dagelan lagi gitu. Nah, jangan saya khawatir ini kan menjadi sebuah sebuah alasan-alasan ya yang lain. Karena kalau nggak ditahan, persoalannya adalah kekhawatiran bahwa akan terjadi penghilangan barang bukti atau pembelokan barang bukti. Ya, ini kan keterangan beliau kan berubah-ubah gitu ya. Nah,
dulu sudah pelecehan seksual itu nggak ada lagi lah, ditutup, tapi sekarang dibuka lagi. Kita khawatir ada sesuatu yang ditutupi, sebenarnya motifnya ini mau diarahkan ke situ gitu. Nah kalau masih bermain di wacana untuk memberikan alasan, alibi, motif dan sebagainya kan berbahaya. Nah kalau mungkin dengan penahanan itu bisa dilimitasi begitu, dan sehingga penyidik betul-betul bisa dalam melakukan penyidikannya bisa konsisten, tidak bolak-balik dan bolak-balik terus. Ini kan nanti jadi destruktif jadinya. Betul. Artinya jika mungkin polisi ingin masyarakat kembali lagi percaya pada polisi, artinya Putri Chandrawati segera harus ditahan seperti apa, An? Ya, seharusnya begitu. Pasal 21 ayat 4 huruf A yang Ibu Irma sampaikan bahwa tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih itu sudah harus dilakukan penahanan. Apalagi ini hukuman mati kan ancaman maksimalnya, ini yang paling tinggi memang untuk 340 pembunuhan berencana. Jadi ya apa ya, kita kalau nggak serius sih nggak apa-apa lah. Tapi kalau serius ya seharusnya dilaksanakan hukumnya. Perkara nanti ada nilai kemanusiaan, ada kesehatan, itu adalah selanjutnya lah untuk masalah ini. Baik, Pak Aan, kalau Putri Chandrawati tidak enggan untuk ditahan karena alasan memiliki anak balita, lantas sebetulnya seperti apa mekanisme penahanan bagi seorang ibu yang memiliki anak balita? Apakah bisa ikut masuk ke dalam tahanan? Seperti apa, Pak Aan? Ya, memang dari sisi hak asasi itu tapi persoalan dalam sosiologi kita, dalam kehidupan sosiologis, akhirnya mau tidak mau, karena banyak juga yang tidak punya kayak semacam babysitter, membantu dan sebagainya, akhirnya mau nggak mau ikut sama ibunya gitu. Nah ini yang sering terjadi di lapas-lapas wanita kita, banyak sekali anak yang ikut ibunya. Nah kalau dalam hal ini saya kira Bu BC ini kan punya sumber daya untuk bisa anaknya dikelola, diasuh oleh siapa begitu, saudara keluarga besarnya atau juga pembantu. Nah ini menjadi sebuah solusi. Untuk menyusui umur 1 tahun kan sebenarnya masih sudah lebih kuat lah dibandingkan umur bulanan gitu. Kan 2 tahun untuk ASI ya tentunya bisa dilakukan dengan teknik misalnya susunya dan sebagainya dibawakan. Baik Ibu Irma, seandainya hingga saat ini seusai perbincangan kita ini Putri Chandrawati tidak juga ditahan, apa ya langkah yang Anda dan teman-teman Anda akan lakukan? Iya, ini kan memang sudah terlihat bahwa tadi yang dikatakan oleh Pak Aan ini menutup-nutupi sesuatu karena kembali lagi ke pelecehan seksual. Lalu juga soal penahanan itu pasti ada deal juga dengan Sambo ya kan, istri saya jangan ditahan ya. Kalau tidak maka saya akan I don't know what. Tapi itu terlihat seperti tersandera sehingga yang dikatakan oleh Kapolri bahwa akan mengembalikan kepercayaan publik itu jadi mentah lagi. Kepercayaan publik itu sekarang ini sudah sangat minim, ya kan, sudah di titik nadir. Ya, ketika kepercayaan itu menjadi 0, maka itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Bukan saja akan terjadi keresahan, lalu juga ketidakpercayaan terhadap hukum. Masyarakat yang protes itu merasa tidak didengarkan. Kalau Presiden sudah ngomong berkali-kali, dibuka seada-adanya, sekarang kan kita tidak tahu, ya kan? Itu apakah dia menyusui? Saya pikir tidak. Yang dikatakan Pak Aan tadi benar, dia bukan dari keluarga yang miskin atau susah yang tidak bisa punya babysitter, dan dia juga tidak sebatang kara. Jadi alasan-alasan itu dibuat-buat, dikarang-karang. Baik, terima kasih Pak Irma Huta Barat, Ketua Serikandi Indonesia Bersatu, dan Pak Aan Eko Widiarto, pakar hukum dari Universitas Brawijaya, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.